Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Yuni Triharyanti selaku fasilitator PGP kelas 146 Kabupaten Pacitan. Yang saya hormati Ibu Retno Widowati selaku pengajar praktik kelas 146A PGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Rina Tri Kurnianing Tias. Dan kegiatan yang pertama kali akan saya lakukan adalah kegiatan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, Pak Timbul. Lagi sibuk tidak, Ibu Rina? Tidak, hanya sekedar sedang merekap nilai. Oh iya, oh begitu. Ya. Ini Bu Rina ya, sebelumnya saya minta maaf telah banyak menyita waktunya Bu Rina. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin, bahwasanya hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik dan kegiatan pertama adalah kegiatan percakapan pra-observasi. Ya, sebelum Ibu Rina dilakukan observasi untuk dilakukannya proses pembelajaran. Bagaimana Ibu Rina, sudah siap? Oke, Pak Timbul, tidak apa-apa, saya siap untuk diobservasi. Alhamdulillah kalau begitu. Bu Rina, nanti ini kegiatan observasi ini gunanya untuk membantu dalam mengembangkan kompetensi mengajar Ibu saat nanti di dalam kelas. Tentunya saya akan melihat pada saat Ibu mengajar, kita bersama-sama memberikan pembelajaran yang baik kepada para siswa. Mudah-mudahan pengembangannya nanti akan lebih baik lagi ya Bu Rina, begitu. Baik Pak Timbul, saya berterima kasih atas waktunya Pak Timbul meluangkan waktu untuk mengobservasi saya. Kemudian nanti kalau saya ada kekurangan atau bagaimana, saya minta masukan. Sama-sama Bu Rina. Nah, sebelum kita melakukan observasi, pada saat observasi ini saya ingin tahu apa sih harapan Ibu mengenai pembicaraan yang akan kita bicarakan hari ini. Harapan saya Pak, semoga dari pembicaraan kali ini saya lebih memahami kebutuhan siswa dan bisa mendapatkan hal baru yang bisa memperbaiki cara proses pembelajaran, dan siswa itu akan menjadi lebih maksimal nanti ketika saat belajar mengajar. Oh begitu. Ya berarti nanti harapannya kita bisa sharing ya Bu ya, memperbaiki apa sih permasalahan proses pembelajaran yang nanti akan ada di kelas Ibu, kemudian bagaimana tindak lanjutnya di dalam kelas, seperti itu ya Bu ya. Iya Pak Timbul, benar sekali. Ini Bu Rina, harapan saya juga begini ya, semoga nanti observasinya berjalan dengan lancar, dan saya juga berharap Ibu jangan terlalu merasa terbebani ya Bu ya, karena kita bikin santai aja gitu ya Bu ya. Iya. Ini Bu, kemudian ini kalau boleh tahu materi apa yang Ibu akan ajarkan nanti? Materi yang akan saya ajarkan nanti itu mengenai unsur-unsur lingkaran. Akan menjelaskan tentang apa unsur lingkaran, kemudian apa nanti diameter, jari-jari, dan sebagainya Pak Timbul. Oh iya. Jadi Ibu akan mengajarkan mengenai sifat dan unsur lingkaran sampai menghitung luas dan kelilingnya ya Bu ya. Iya. Kemudian ini Bu Rina,
tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik itu nanti akan mampu menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter dengan benar. Kemudian bisa menyebutkan busur, tali busur dengan benar. Kemudian menunjukkan titik pusat, jari-jari, dan diameternya dengan tepat. Oke. Jadi ini ya, siswa mampu memahami unsur-unsur lingkaran, satuan luas, kemudian juga rumus-rumusnya. Kemudian ini Bu, terkait dari apa tujuan pembelajaran itu tadi, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Persiapan yang saya lakukan itu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, kemudian media pembelajaran, itu nanti ada PowerPoint, kemudian nanti akan kita tampilkan dengan layar proyektor, kemudian ada LKPD, kemudian ada soal evaluasi untuk anak-anak, juga ada benda-benda di sekitar kita yang menjadikan contoh biar nanti anak-anak itu mudah mengenal materi yang akan saya sampaikan nanti. Oh iya. Jadi Ibu nanti sudah mempersiapkan ya rencana pembelajarannya, kemudian ada materi, ada media, ada lembar evaluasinya juga ya Bu ya? Ya betul Pak Nur. Ya. Dari persiapan itu Bu, tentunya ini mungkin ada kesulitan yang Ibu hadapi pada saat presentasi Ibu saat Ibu mengajar. Nah, menurut Ibu kesulitan itu yang muncul itu nanti kira-kira seperti apa ya? Kesulitannya saya lebih ke IT Pak, karena menurut saya kalau anak-anak itu hanya dikatakan lingkaran ini seperti ini, ini tuh seperti ini, itu kalau tidak didukung dengan apa ya, gambar dengan IT yang sekarang itu akan anak-anak itu susah untuk mengingat gitu nanti. Kalau menurut saya dengan adanya saya nanti PowerPoint dan sebagainya itu anak-anak bisa melihat langsung, kemudian nanti ada beberapa contoh yang bisa anak-anak bisa ingat seperti itu. Nanti kita lihat pada waktu presentasi. Kemudian kalau dari anaknya kesulitannya apa? Dari beberapa siswa sebelum proses pembelajaran di awal-awal yang lalu, saya melihat ada yang sudah menguasai dasar-dasar unsur lingkaran. Tapi ada beberapa siswa yang belum menguasai tentang lingkaran tersebut. Jadi nanti saya harap untuk pertemuan nanti anak-anak itu sudah semakin paham dan semakin paham. Artinya sebelumnya Ibu sudah memetakan kebutuhannya, Ibu sudah mengidentifikasi kesulitan-kesulitan dari para siswa itu, kemudian kebutuhannya juga sudah teridentifikasi. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ya bagus sekali Bu Lina ya. Terus ini Bu, dari kesulitan itu tadi, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Untuk mengatasi kesulitan tersebut, saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kebutuhan sesuai dengan tadi akan saya kelompokkan dengan berbagai kelompok. Artinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Tadi saya juga melihat Bu Rina sudah menjelaskan bahwasanya akan menggunakan layar proyektor, itu berarti kan kontennya juga sudah masuk, sudah ada. Berarti nanti kita tinggal melihat berdiferensiasi kontennya sama prosesnya bagaimana. Ya bagus sekali Bu Rina. Iya Pak Timbul, saya nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian ini Bu Rina, bagus itu. Luar biasa. Terkait dari beberapa hal tadi, tentunya ada yang mungkin persiapannya belum maksimal. Itu boleh saya tahu, Bu Lina? Ada Pak, tapi tentunya rencana pembelajaran ini sudah saya persiapkan. Soal evaluasi juga sudah, tinggal memperbanyak atau menggandakan dari LKPD atau lembar kerja peserta didiknya saja Pak Kami. Oh ya, berarti semua sudah ada ya Bu ya? Sudah lengkap, tinggal memperbanyak, memfotokopi begitu ya Bu ya? Iya Pak Guru. Kemudian ini berarti setelah ini nanti ini kan masih jam PJOK ya Bu ya, terus nanti jam 2 juga masih jam pendidikan agama Islam. Berarti nanti setelah kegiatan praobservasi ini Bu Lina bisa memperbanyak KPD-nya, terus soal individunya. Kemudian besok kita bisa langsung ke dalam ruangan kelas Bu Lina untuk mengadakan kegiatan observasi proses pembelajaran yang Bu Lina lakukan. Gitu ya Bu ya? Oke, Pak. Ya. Siap.
Iya, luar biasa. Kemudian ada lagi yang ingin saya tanyakan, Bu Nina. Terkait dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, area yang akan Ibu capai atau kompetensi yang akan Ibu capai itu seperti apa? Kompetensi yang akan saya capai, saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran khususnya di bidang IT tadi. Ya. Jadi anak-anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan, di mana saat itu memang IT itu memang benar-benar dibutuhkan dalam pembelajaran dan sangat mendukung. Nah, saya rasa anak-anak juga akan senang dengan hal-hal baru yang bisa dengan visual, anak-anak bisa melihat dan tidak paku pada media cetak saja, Pak. Oh iya. Mungkin selain itu ada kompetensi yang lain, Bu Nina? Saya berharap lebih mengenal diri pribadi dari anak-anak itu, Pak Nurul. Bagaimana sikap mereka dalam pembelajaran sehingga saya nanti bisa lebih mendekati anak-anak merasa terpenuhi sesuai kebutuhan dalam pembelajarannya. Artinya nanti Bu Nina bisa meredam ketika anak-anak itu sedang emosionalnya tinggi gitu ya, Bu. Karena kita tahu sendiri ya yang namanya anak usia SD itu kadang ya seperti itu karakternya. Ya. Bagus sekali Bu Nina. Saya lihat ini persiapan Ibu sudah bagus sekali, RPP-nya juga sudah lengkap, PD-nya juga luar biasa, sudah ada evaluasi juga ada. Terus nanti itu ada evaluasi juga ya? Iya. Di akhir? Iya. Baik, bagus sekali Bu Nina. Kemudian ini Bu Nina, dari area pengembangan yang ingin Ibu capai tadi, strategi yang akan dilakukan pada saat mengajar supaya pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai itu benar-benar tercapai. Itu kalau boleh tahu bagaimana? Strategi yang saya gunakan adalah siswa akan saya kelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Saya akan menggunakan layar proyektor dan siswa bisa memahami materi pembelajaran, Pak. Seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Nina ya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi semua, apa yang diperlukan termasuk strateginya sudah siap. Begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Ya. Baiklah Bu Nina, kita sudah mulai sampai di ujung nih ya. Dari percakapan kita tadi sudah alhamdulillah luar biasa dari Bu Nina. Apa yang sudah dapat didapat dari pembicaraan kita, terus dari pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir yang Ibu sudah persiapkan tadi, intinya Bu Nina itu sudah siap untuk melakukan kegiatan observasi mengajar. Supervisi akademik Ibu juga sudah siap. Kemudian nanti Ibu akan melakukannya setelah kita melakukan observasi ini. Nah, sekarang apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini, Bu Nina? Dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, saya bisa melakukan proses pembelajaran dan saya bisa memahami apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak di dalam kelas nanti, Pak. Oh ya. Amin. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan sukses ya Bu Nina ya. Karena nanti terkait dari pembicaraan kita ini, setelah ini besok kan kita akan melakukan kegiatan observasi dan setelah observasi kita akan melakukan pasca observasi. Ya. Nah, di situ kita akan melihat apa yang menjadi pengembangan Ibu Nina untuk di kemudian hari dan untuk jangka pengembangan diri. Dalam jangka pengembangan itu, Ibu Nina harus merencanakan supaya pada saat pembelajaran selanjutnya Ibu menjadi lebih baik. Begitu ya Bu Nina? Iya, baik Pak Tunul. Saya siap, kemudian nanti saya mohon bantuannya, mohon bimbingannya. Jika ada kurang-kurangnya nanti mohon dari masyarakat. Siap-siap Bu Nina. Mari kita selalu berkolaborasi ya Bu ya. Dan kita ini artinya Ibu sudah siap. Begitu ya Bu ya? Siap, Tunul. Ya, baiklah Bu Nina. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Sampai ketemu besok. Dan pertemuan pagi ini saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nina ya. Ya. Selamat pagi
Zauza, Aurora. Ada di sini. Ya, masuk semua. Oh tidak ya si Mas Oto tidak masuk. Sudah berapa hari Oto tidak masuk? 2. Oke. Sudah siap pelajaran hari ini, Dek? Sudah. Pelajaran hari ini adalah matematika. Oke. Sebentar, kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Kalau kemarin segitiga, sekarang lingkaran. Ini saya. Tujuan pembelajaran kali ini itu nanti kalian bisa menjelaskan titik-titik pusat, jari-jari, kemudian diameter melalui pembelajaran problem based learning. Kemudian nanti dapat menyebutkan busur, tali busur, kemudian nanti juga dapat menunjukkan titik pusat, jari-jari, kemudian diameter. Kemudian nanti kalian bisa menghitung busur, kemudian tali busur. Nanti kalian kerjakan dalam LKPD seperti biasanya kalau kita belajar. Oke, sebelum kita mulai, kita buat kelompok dulu ya. Kelompok visual itu Rara sama Jisya, kemudian kelompok audio Prima sama Okto, kemudian kelompok kinestetik Indra sama Anis. Silakan duduk bersama dalam kelompok yang sudah Rina bagi. Sudah ready? Sudah. Prima sendiri ya, karena untuk oke, coba nih. Kecepatan. Lihat gambar berikut. Gambar apakah ini? Gambar lingkaran. Sebelum gambar lingkaran ini kira-kira gambar apa? Cermin, betul. Nah, berbentuk seperti apakah cermin itu? Lingkaran, betul. Tapi ada juga cermin yang berbentuk persegi panjang. Di sini kita akan membahas cermin yang berbentuk lingkaran. Oke. Kemudian tadi contohnya cermin. Sekarang bisa kasih contoh Brina lingkaran yang pernah kalian lihat. Bisa tunjuk tangan? Bisa Pak? Ya, Pak Anies. Jam dinding yang berbentuk lingkaran. Ada yang lain? Tangan. Ya, bisa. Piring. Piring juga ada yang berbentuk lingkaran. Ada lagi? Ya. Tutup botol. Ya, Anis lagi. Bumi. Bumi itu ada juga seperti bulannya. Ini yang kita bahas itu adalah buminya dua. Lingkarannya saja. Oke, sudah paham ya? Sudah paham tentang lingkaran. Oke, kalau ada yang kalian ingat, kita punya lingkaran kecil, lingkaran besar supaya semangat. Saya 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Oke, terima kasih. Ya, oke kita lanjut. Ada yang tahu pengertian lingkaran? Ada yang bisa? Pengertian lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang jarak antara titik tersebut dengan titik pusatnya itu sama. Nah, lingkaran itu juga merupakan suatu bentuk bangun datar. Jadi lingkaran itu berbentuk seperti ini. Kalau tidak ada titik-titiknya, kalau dari titik-titik itu seperti ini, gitu, dari garis putus-putusnya seperti ini. Nanti antara titik
titik pusat. Betul, kita titik pusat. Silakan kalian buka di modul ajarnya halaman 32. Sudah? Oke. Di situ bisa kalian lihat, kalian baca, kalian pelajari dan pahami. Juga nanti kita di sini juga akan menjelaskan tentang unsur-unsur lingkaran. Yang pertama tadi apa? Titik pusat. Iya, betul. Titik pusat itu apa? Silahkan angkat tangan. Yuk, angkat tangan. Rara, silakan. Dibaca dari situ. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Jarak titik pusat ke semua titik pada bangun lingkaran selalu sama. Ya, betul. Titik pusat adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Itu jaraknya titik pusat ke semua titik ke sana kemari itu jaraknya sama. Contohnya seperti itu, nggih. Titik pusat, titik pusat di tengah-tengahnya itu. Titik pusat lingkaran. Kemudian yang kedua jari-jari. Apakah itu jari-jari? Angkat tangan. Adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik pada garis lingkaran ke titik pusat lingkaran. Ya, jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik pada garis lingkaran ke pusat lingkaran. Jadi dari sini ke sini. Oke, sama dengan itu ya. Biasanya jari-jari itu disingkat dengan N. Itu. Gurina bukannya N tapi bukan jari-jari. Oke, jari-jari itu sudah paham ya jari-jari itu? Sudah. Oke, yang ketiga diameter. Yuk, diameter itu apa? Diameter lingkaran atau garis tengah adalah garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Panjang diameter 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Oke. Diameter lingkaran itu disebut juga dengan garis tengah. Itu garis lurus yang melalui titik pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik dalam lingkaran. Panjangnya itu 2 kalinya panjang jari-jari. Jadi ini bisa lagi jari-jari. Kalau ditambah di sini lagi ada jari-jari disebut apa? Sampai ini mau? Diameter. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, sampai di sini simak nggih, ini nggih. Ya. Kemudian ada busur lingkaran. Yuk, busur lingkaran itu apa? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang dibatasi dua titik pada lingkaran merujuk pada gambar di samping. Maka pada satu lingkaran terdapat dua busur, yaitu busur kecil dan busur besar. Ya. Busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang dibatasi dua titik pada lingkaran. Merujuk pada gambar di samping itu, maka suatu lingkaran akan terdapat dua busur besar sama busur kecil nih. Kalau yang di sini ini busur kecilnya lingkaran A, B sama C. Jadi yang lebih kecil di bawah dulu, ya. Oke. Kemudian busur lingkaran sudah. Kita lanjut ke tali
Di gambar ini tergambarkan adalah titik-titik mereka di merah di busur AB. Nah, di situ ada gambar A sama B yang ada titik-titiknya. Itu yang dikatakan tempelan. Nah, sudah bisa semua. Benar. Yang ke-8, apotema. Mas Indra sudah. Berarti Mas Prima, yuk, apotema apa? Apotema adalah Tema adalah garis dari pusat lingkaran di tegak lurus lurus titik lurus ke titik dan di kali busur. ya. Apotema adalah garis dari pusat lingkaran itu tegak lurus di titik tali busur. Nah, di situ juga ada gambarnya, di buku kalian yang sudah kalian buka juga sudah ada gambarnya. Kemudian di sini kita juga akan membahas tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Apa dong keliling lingkaran ini? Keliling lingkaran itu apa? Ada yang bisa keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung yang membatasi suatu lingkaran. Ya, keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung yang membatasi suatu lingkaran. Itu ada rumusnya ya. Ya. Apa rumus keliling lingkaran? K sama dengan V kali D diameter, atau K sama dengan 2 kali Pi kali semi. Nah, Pi-nya itu bisa diisi 22/7 atau 3,14. Oke. D itu tadi singkatan dari apa? Diameter. Atau F? Semi. Oke. Sekarang luas lingkaran. Apa yang dimaksud luas lingkaran dari rumusnya? Coba. Luas lingkaran adalah Luas lingkaran adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh siapa? Keliling lingkaran. Rumusnya bagaimana? Rumus luas lingkaran itu adalah V R kuadrat. V R kuadrat. Atau luas lingkaran seperempat V D kuadrat. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sudah paham? Oke, sudah kasih soal plus minus. Misalnya lingkaran memiliki panjang diameter itu 14 cm. Diameter itu yang tadi ya, ini ya, 14 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Pembahasannya di sini sudah. Kalian bisa mencatat sekarang. Silakan catat contoh soalnya. Sudah? Oke. Sekarang Bu Rina mau kasih kalian tugas untuk diskusi dengan anggota kelompok kalian. Tadi sudah saya jelaskan tentang unsur-unsur lingkaran, kemudian mencari keliling lingkaran sama luas lingkaran. Untuk kelompok visual bisa sama kemudian ada kelompok audio tadi Anis sama Indra, nanti ada kelompok kinestetik Lima sama foto. Ini silakan
Silakan dipahami soalnya kemudian dikerjakan. Dipahami kemudian dikerjakan. Mas Prima dikerjakan dulu kan? Terima kasih waktu 15 menit ya. Waktunya tinggal 1 menit. Oke, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, bisa dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan presentasi dari kelompok visual. Silakan ke depan, sudah bisa ada.
Demikian hasil diskusi kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Selanjutnya untuk kelompok audio. Silakan ke depan. Hasil diskusinya silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 audio akan membacakan hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok kami adalah Amati dan analisis gambar yang tertera pada LKPD berikut. Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat berdasarkan gambar tersebut. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan lingkaran? Jawab A dan B. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan bukan lingkaran? Jawab C dan D. Sebutkan dua benda yang berbentuk lingkaran dalam kehidupan sehari-hari selain yang tertera pada gambar. Kancing dan roda. Sebutkan dua ciri-ciri lingkaran berdasarkan hasil pengamatan. Jawab, tidak punya sudut, simatik, bukan tak terhingga. Amati poster dan atau video tentang unsur-unsur lingkaran. Bacalah literatur tentang unsur-unsur lingkaran. Tetap mengamati poster atau video tentang unsur-unsur lingkaran atau membaca literatur tentang unsur-unsur lingkaran. Jawab pertanyaan berikut. Jelaskan yang dimaksud titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak tepat di bagian tengah-tengah lingkaran. Jelaskan yang dimaksud jari-jari lingkaran. Jari-jari yang menghubungkan titik pusat. Jelaskan yang dimaksud diameter lingkaran. Garis yang terletak pada lingkaran. Jelaskan yang dimaksud busur lingkaran. Dibagi tali busur. Jelaskan yang dimaksud tali busur lingkaran. Dua titik busur lingkaran dan tidak melewati titik pusat. Titik pusat berdasarkan gambar tersebut adalah jawab O. Oh ya, teman-teman. Jari-jari berdasarkan gambar tersebut ditunjukkan oleh garis O, B, dan OD. Diameter berdasarkan gambar tersebut ditunjukkan oleh garis B, D. Jika sudut AOB adalah 90 dan kelingkaran adalah 40 cm, berapakah panjang sudut AB? 10 cm. Jika sudut AOB adalah 90 dan jari lingkaran 7 cm, berapakah panjang tali busur AB? 7/2. demikian hasil diskusi kelompok kami. Ada kurang lebih kami mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok audio. Ya, terima kasih sudah mengerjakan LKPD-nya. Saya rasa kalian sudah memahami materi ini ya. Jangan lupa tetap selalu belajar di rumah. Ada yang ditanyakan? Nah, kesimpulan
Waktunya 15 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah bisa dikumpulkan? Terima kasih. Sudah semua ya? Oke. Kita harus ada refleksi ya hari ini. Bagaimana pembelajaran kali ini? Semakin menyenangkan. Iya. Yang kalian ingat tadi tentang lingkaran tadi apa? Pizza. Oke, kalau pun tentang pizza, setidaknya kalian kan masih ingat di pizza tadi ada bentuk seperti ini, kalau ada jari-jari, ada diameter, ada bentuk dan ada luas. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan uji kompetensi. Kalian persiapkan minggu depan uji kompetensi, materinya yang sudah kita pelajari di minggu-minggu kemarin. Jangan lupa tetap belajar terus. Oke, kita ketemu untuk minggu depan. Sebelum itu ada yang kalian tanyakan? Sampai jumpa minggu depan. Silakan dikemasi bukunya, dimasukkan ke dalam tas, dilakukan semuanya. Ya. Sudah dimasukkan semuanya? Oke. Kalau sudah, bisa dipimpin berdoa. Siap, gerak, doa, mulai. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Glenn. Terima kasih Bu Rina telah meluangkan waktunya nanti untuk membantu kegiatan dari Pak Timbul. Mudah-mudahan nanti ilmunya Pak Timbul menular ke Bu Rina, kemudian Bu Rina juga akan
antusias untuk mengikuti kegiatan guru bergerak ini. Iya, betul. Oke, nanti tolong untuk kerjasamanya Ibu Rina yang akan melakukan coaching. Oke, monggo selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, Waalaikumsalam. good morning. Oke. Silakan Pak, Ibu Oh, iya. silakan duduk. Saya di sini ya Bu ya. Oh, ya, silakan. Oh iya. Selamat siang Bu Retno dan Bu Rina. Selamat siang. Terima kasih Bu Retno sudah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pasca observasi yang akan saya lakukan terhadap rekan sejawat saya Bu Rina Trikurnia Nintias. Kami setelah sudah melakukan proses pembelajaran, sudah melakukan observasi yang sudah kami lakukan kemarin. Kemudian hari ini adalah tahap kami melakukan pasca observasi, begitu. Terima kasih ya Bu Retno ya. Monggo silahkan untuk melaksanakan tugasnya. Monggo Pak Timbul, Iya. silakan. Iya, terima kasih Bu Retno ya. Bu Rina bisa ini ya. Iya, Pak. Sebelumnya ini Bu Rina ya, saya minta maaf sudah menyita waktunya Bu Rina lagi. Karena seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwasanya setelah Bu Rina melakukan proses pembelajaran ya observasi yang sudah saya lakukan pengamatan kemarin, kita akan melakukan kegiatan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, ini Bu Rina, kira-kira hasil seperti apa yang Bu Rina inginkan atau harapkan? Saya ingin tahu apakah pembelajaran saya tadi sudah menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, Pak. Oh, begitu ya. Yang Bu Rina harapkan itu. Ya. Ya. Kemudian ini Bu Rina, menurut Bu Rina, apa yang Ibu rasakan atau dapatkan dari pembelajaran kemarin? Ya, jadi saya sudah merasakan bahwa ternyata saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang berorientasi, berdiferensiasi, dan KSE, Pak Timbul. Oh, iya. Kemudian ini Bu Rina, apa hal baru yang Bu Rina dapatkan atau Bu Rina pahami? Ya, saya jadi tahu bagaimana guru itu harus memenuhi kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid itu bagaimana. Nah, saya juga harus menciptakan kesadaran secara penuh dari siswa dengan menanamkan kompetensi sosial untuk mengontrol emosional murid maupun dari gurunya sendiri, agar kegiatan pembelajaran itu yang saya lakukan itu dapat memenuhi kebutuhannya siswa, kemudian nanti bisa berhasil dan lancar. Oh iya. Jadi Bu Rina sudah mengetahui ya bahwa setiap murid itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga sebagai guru kita harus mengakomodir kebutuhan mereka. Kemudian juga ini Bu Rina harus menerapkan adanya mindfulness ya atau kesadaran penuh dan juga implementasi kompetensi sosial terhadap murid, sehingga mereka tetap fokus terhadap pembelajaran dan hasil belajarnya pun juga maksimal. Kemudian ini Bu Rina, apa yang Bu Rina lakukan setelah mengetahui hal-hal tersebut? Ya, jadi setelah saya tahu hal tersebut, saya berharap semoga pembelajaran selanjutnya itu saya dapat dan tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE, Pak Timbul. Bagus sekali Bu ya. Nah, selaras dengan yang Bu Rina rasakan tadi ya, itu menurut yang saya amati di proses pembelajaran yang kemarin Bu Rina lakukan itu memang sudah ada pembelajaran berdiferensiasi, juga pembelajaran KSE-nya, begitu ya. Hal itu tampak saat Bu Rina dalam membentuk kelompok, kemudian saat kelompok-kelompok tersebut bekerja, itu sudah Bu Rina beda-bedakan sesuai dengan kebutuhannya, seperti yang adanya visual, adanya kinestetik, adanya audio, itu. Kemudian juga ada produk dan proses di mana Bu Rina kemarin menggunakan atau mengimplementasikan menggunakan PowerPoint. Begitu ya Bu Rina ya. Nah, kemudian saat pembelajaran untuk mengembalikan fokus mereka berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, Bu Rina juga sudah mengajak untuk kembali fokus dengan permainan gambar berupa gambar pizza kemarin untuk menanamkan
kompetensi sosial, juga Bu Rina memahami karakter murid yang beragam. Nah, kemudian ini Bu Rina, itu menurut saya hal itu yang sudah Bu Rina lakukan itu sudah sangat bagus berdasarkan apa yang sudah saya amati, gitu ya Bu Rina ya. Alhamdulillah Pak Timbul, semoga saya akan tetap terus konsisten untuk tetap melaksanakannya. Amin, alhamdulillah, amin Bu Rina. Nah, ini Bu Rina, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang dapat Bu Rina simpulkan? Di kegiatan ini, saya menyimpulkan bahwa kita sebagai guru itu harus bisa memenuhi kebutuhan murid Pak Timbul. Karena kita tahu kan murid itu kondisinya kan berbeda-beda. Ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan itu bisa kita penuhi dalam merancang pembelajaran itu. Yang kemarin itu saya memakai yang berdiferensiasi ya Pak, Ya. supaya bisa tercukupi anak kebutuhannya yang ini seperti ini seperti ini seperti ini. Kemudian juga harus menciptakan mindfulness untuk siswa dan gurunya. Iya. Karena sangat membantu sekali dalam pembelajaran sosial emosional itu bisa melatih kita dan bisa mengembalikan kita agar kembali fokus kepada pembelajaran, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu dapat berhasil tercapai dengan maksimal gitu. Ya, luar biasa Bu Rina. Ya. Itu sesuatu yang sangat membanggakan, sesuatu yang memang benar-benar sudah Ibu Rina lakukan. Dan ini Bu Rina, saya berharap ya untuk kegiatan selanjutnya Bu Rina juga tetap konsisten dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, dan itu semoga menjadikan manfaat yang luar biasa tentunya untuk kita sendiri ya Bu Rina ya, dan juga para murid di lembaga sekolah kita. Nah, baik Bu Rina, dan pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian dulu. Terima kasih atas kelonggaran waktunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Begitu ya Bu Rina. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Timbul. Sama-sama Bu Rina. Bu Retno, terima kasih telah menyaksikan kegiatan coaching supervisi akademik yang telah saya lakukan di tahap refleksi bersama rekan sahabat saya Bu Rina. Oke Pak Timbul, terima kasih juga sudah melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Bu Rina atas kerjasamanya. Monggo.